Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa IPJT channel dimanapun berada. Saat ini kita berada di kantor DPC IPJT Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saat ini kita langsung mau mengadakan kegiatan podcast dan senior-senior jurnalis serta avokat telah berada di tengah-tengah kita untuk memberikan kejelasan seputar IPJT. Langsung aja kita sapa satu-satu. Pak Marsadi sebagai Ketua IPJT Kabupaten Kendal. Selamat sore. Selamat sore, Pak Imam. Di sebelah kirinya ada Pak Sukesno selaku Bendahara IPJT Kendal. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Kesno. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian sebelah kirinya ada avokat kita, lawyer kita, dan kebetulan akan membackup kerja IPJT Kabupaten Kendal. Beliau kita sapa Pak Khoimedi, Sarjana Hukum. Assalamualaikum, sehat selalu Pak Khoimedi. Assalamualaikum pemirsa. Sapa untuk pemirsa Jawa Tengah dan Indonesia. Ya. Sebelah kiri saya ada Pak Zainuri, lalu Sekretaris IPJT Kabupaten Kendal, ujung tombaknya untuk memajukan organisasi IPJT Kabupaten Kendal. Oke, langsung kita ke ketuanya, Pak Marsandi. Siap. Ya pemirsa, kita lanjutkan postcard kita sore hari ini dengan DPC IPJT Kabupaten Kendal. Ke Pak Khoimedi, Sarjana Hukum. Saya melihat sepak terjang Anda di bidang hukum itu banyak prestasi yang sudah Anda selesaikan, di antara persoalan masalah anak, dengan sengketa ada pidana persoalan kayu, dan satu lagi yang menarik soal uang prestasi untuk merah delima. Nah ini sebetulnya seorang avokat dengan merah delima. Biasanya merah delima kan identik pemirsa dengan sesuatu yang bersifat magic dan para kolektor. Ini gimana ceritanya di uang prestasinya kok ada seorang lawyer avokat dengan merah delima? Bisa disampaikan ke pemirsa, ini menarik sekali seperti ini. Terima kasih. Pada dasarnya perlu kita sampaikan beberapa bahwasannya kami bisa mengajukan adalah mediator bersertifikat. Jadi di dalam praktek kami ada dua kembali. Pertama avokat murni dan kedua adalah mediator. Pada penanganan perkara tersebut memang terjadi peristiwa yang waktu itu terkait dengan merah delima yang berkaitan dengan penanganan jual beli. Alhamdulillah sudah selesai kita tangani dan selesai, bahkan sampai sekarang ketika permasalahan itu selesai dan diputus di pengadilan kedua yang bersangkutan. Itu permasalahannya di mana Pak Khoimedi? Waktu itu transaksi atau ada semacam batu dipalsukan atau gimana? tidak, waktu itu hanya transaksi perolehan dan transaksi dengan penjualan. Jaga berapa Waktu itu sekitar di angka 3M. 3M ya? Uang prestasinya yang diungkap itu sekitar 530 juta. Alhamdulillah bisa selesai di sini. Komisinya lumayan ya. Lah ya kalau itu teman-teman IPJT ada ladang di sana, saya kira luar biasa ya dengan Betul. Pada kesempatan ini juga kita sebagai ladang di samping ini teman-teman kita ini yang ada bekerja di media. Saya percaya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang pilihan. Itu untuk tingkat keasliannya seperti apa Pak Khoimedi? Untuk merah delima itu, merah delima mengetahui keasliannya. Keasliannya pada dasarnya waktu itu untuk pembuktian tidak sampai ke sana. Oh gitu ya, saling percaya gitu ya. Tapi kan kolektor perlu tahu kan barangnya seperti apa, gimana gitu ya. Sebenarnya sudah melalui tester biasanya. Oh gitu ya. Terus clear, Pak Khoimedi menjabatin sampai tingkat transaksi dengan harga 3 miliar itu hanya perselisihan waktu di waktu persidangan ya. Tapi waktu itu sudah selesai di tengah jalan. Oh gitu ya. Di angkanya nggak bisa disebutkan pemirsa. Dianggap berapa? Tidak, kami tidak. Oke, ya. Yang jelas itu soal merah delima ini selesai ya. Antara yang punya sama kolektor ya selesai. Luar biasa. Terus berkaitan dengan jurnalistik Pak Khoimedi, itu apakah perlu seorang jurnalis itu kan ada semacam yang
membackup di bidang hukum ketika dia melakukan kegiatan atau aktivitas di jurnalistiknya? Ya, saya kira hampir semua pekerjaan ini perlu kita sampaikan selalu bersinggungan dengan hukum. Dengan bersinggungan dengan hukum ini, pastilah dalam peliputan, dalam kita bekerja ini selalu ada saja pihak lain yang tidak merasa nyaman. Dan ketika rasa nyaman, apalagi terkait dengan peliputan menyangkut pejabat, terkait dengan itu pastilah ada hak gugat, hak tuntut. Disinilah kita butuh di IPJT ini ketika insan pers bekerja itu nyaman. Tidaknya kita menggunakan di awal adalah mediasi dengan fungsi saya sebagai mediator. Andai kata sampai kepada gugatan, kita menggunakan advokasinya sebagai advokat murni. Iya. Pak Komaji, kan organisasi media kan cukup banyak di Jawa Tengah, termasuk di Kendal. Kenapa Pak Komaji kok tertarik untuk sebagai divisi hukumnya IPJT Kabupaten Kendal setelah yang satu ini? Apa yang memotivasi Anda sehingga dia rela mengorbankan diri waktu untuk membackup kegiatan IPJT Kabupaten Kendal? Silakan. Ya, pada dasarnya kalau kita melihat insan yang bergabung di sini, sebenarnya orang-orang yang sangat saya kenal. Gitu ya. Orang yang saya kenal dan punya historis di mana dia adalah pelaku murni untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Iya. Bukan pers yang hitam. Itu ya. Dari semangat itulah kami hadir, dan dari semangat itulah kami bergabung. Tentunya ini bisa berharap, saya berharap pribadi ini bisa mengembangkan totalitas kaitannya dengan pemberian informasi, edukasi, dan yang terpenting adalah memberi kemanfaat untuk kemajuan Kabupaten Kendal. Iya. Terus batasan-batasan mana Pak Wadi yang harus ditaati teman-teman ketika dia bekerja? Oh ini katakanlah sangat privasi lah untuk narasumber. Oh ini memang saya butuh untuk kita klarifikasi atau kita identifikasi. Itu mana batas-batasannya seorang media yang itu tidak benturan dengan persoalan hukum? Pak, bisa diterangkan? Ya, yang penting ini insan pers ini dalam bekerja pastilah selalu taat dengan undang-undang pers, undang-undang pers. Tapi secara pribadi yang bersangkutan pastilah kita akan dilengkapi dengan surat tugas, identitas, dan yang lain adalah menggunakan cara-cara yang persuasif. Dalam hal ini adalah cara-cara yang tidak memaksakan. Ya, dalam hal ini tentunya kalau di Kendal, saya melihat ini cukup banyak ya, sehingga untuk memperoleh informasi dan untuk digunakan disampaikan kepada masyarakat. Tidak kesulitan ya. Artinya ketika teman-teman IPJT Kabupaten Kendal mencari informasi untuk suatu pemberitaan itu tidak ada kesulitan kayaknya. Tidak ada kesulitan. Banyak welcome baik dari OPD, dari pemerintah desa dan sebagainya. Terpenting lagi ini perlu saya tambahkan di sini, bahwasannya ketika nanti mereka untuk meliput, taruhlah perlindungan lahan yang berkelanjutan, kita akan ada kajian sendiri dari tim hukum. Jadi ketika menulis, ketika memberitakan kepada masyarakat, jangan lupa pers ini lebih tahu awal, sehingga ini menjaga perhatian kepada aparat penegak hukum, khususnya pemerintah, bahwa mereka bergerak ini adalah bukan semata-mata bergerak saja, tapi sudah melalui kajian hukum, sehingga apa yang ditulis paling tidak ini tidak melanggar hukum, paling tidak mereka mengetahui persis bagaimana pelanggarannya ketika saat peliputan. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa atau rekan-rekan pengurus IPJT Kabupaten Kendal, apa yang sudah dilakukan teman-teman IPJT Kabupaten sebelum ada pelatihan, kontribusi apa untuk Kabupaten Kendal? Ini bisa dari Pak Ketua, kemudian dari Sekretaris Bendara bisa melengkapi, silakan. Ya, untuk IPJT di Kabupaten Kendal ini kita sudah mulai memperkenalkan diri ke para stakeholder di Kabupaten Kendal, tentunya Pak, terutama Kominfo, Bapak dari media di suatu wilayah, terus Bupati sebagai kepala daerah yang ada, juga
SKPD yang mungkin Pak Marsadi bisa diceritakan secara spesifik bentuk kegiatannya atau bentuk pemberitaan di pariwisata atau kegiatan pariwisata atau apa gitu ya yang pernah dikerjakan teman-teman IPCD Kabupaten Kendal. Pak Sekretaris ini. Alhamdulillah untuk IPC Kabupaten Kendal kita pas waktu sebelum lebaran kemarin waktu puasa Pak, kita berkunjung ke panti asuhan yang berada di Kendal. Nah di situ kita hadir dalam rangka untuk memberikan sedikit santunan kepada kegiatan yang kita berikan ke mereka. Mungkin di bidang pemberitaan apa yang sudah pernah diangkat kegiatan progres apa di tempat kemajuan Kabupaten Kendal? Oh iya, banyak. Alhamdulillah sudah banyak. IPJT kemarin sudah liputan ke pantainya Kemangi, Desa Busung, Kecamatan Kampung. Di situ sudah meliput beberapa kegiatan yang ada di situ. Bahkan kemarin pas Pak Diko Bupati Yadir itu pas sosialisasi tentang DBHCT itu. Oh iya. Kita juga ada di situ untuk bagian juga itu ya. Iya, ke masyarakat. Iya. Mungkin punya konsep kalau di IPCT yang sekarang kan tren untuk pengembangan destinasi wisata desa gitu kan. Mungkin tergerak ya kira-kira ada perencanaan untuk ke arah sana sekaligus untuk pemberitaan sekaligus mengangkat potensi wisata baik itu kabupaten atau desa gitu. Ya mungkin ada dari UMKM itu ya Pak Imam ya. UMKM yang ada di Kendal sudah digerakkan oleh beliau Bupati yang sudah berkeliling dari kecamatan satu sampai kecamatan yang lain. Di Kendal ini ada 20 kecamatan. Ya, yang atas itu contohnya si Boli, si Limbangan, Hujan dan iya. Mendeni itu kebun teh ya? Iya. Kebun teh ya. Kalau yang hutan pinus itu wisata di sana di daerah Limbon itu apa yang bisa ada ya? Bisa diceritakan atau sekaligus sore hari ini kita sekaligus untuk sosialisasi wisata dan yang ada di Kabupaten Kendal. Kira-kira IPCT dalam waktu dekat itu mau mengadakan kegiatan untuk rakerda atau di salah satu objek wisata di Kendal? Ya, kalau kita melihat potensi wisata ini, sebenarnya pertemuan kita awal hari ini yang paling tepat. Hari ini kita melalui liputan semacam TV. Nah, kalau kita sampaikan kepada masyarakat Kendal, masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia, di Kabupaten Kendal ini banyak wisata yang cukup menarik. Pertama yang harus disampaikan itu adalah di Limbon, ini Gunung pemandian air hangat sana berang ya. Terus di sekitar kalau tarik ke sini lagi, wilayah itu nanti ada Bukit Gendong. Kalau tarik sana lagi, ada lagi Curug Sewu. Tarik sini lagi, Limpang ada Pantai Jaya. Dan yang terpenting saat ini dikembangkan di hampir semua desa lewat BUMDesnya ini banyak wisata-wisata di sana. Nah ini menjadi bagian dari kami yang kita angkat. Kalau alam Sewa Arjuna dari mana? Kami kalau Sewa Arjuna belum paham. Belum ya? Belum. Kalau yang Kali Belanda itu sana apa? Kali Belanda itu objeknya apa itu? Yang saya kurang paham. Kali Blorong. Kali Blorong ya? Apa itu? Di sebelah timur kota Kendal, ikutnya kecamatan Berangsong ya. Yang muaranya itu nanti di situ ada PT ataupun PL pembangkit tenaga air. Iya. Ya itu ada lagi dibangun. Itu yang membangun kami juga tahu dari PT Bika. Terus ini kira-kira yang wisata yang perlu diangkat, dipublikasikan itu kira-kira apa itu Pak Marsadi? Dengan teman-teman di IPCT biar rame-rame di sana. Ini lagi digerakkan oleh Bupati Kendal itu ya sama kepala UMKM dengan BUMDes itu ya sekalian desa wisata. Setiap desa nanti ada wisatanya.
kira-kira IPJT mau kemana ke desa mana? Nanti kita podcast di sana kira-kira. Mungkin bisa desa yang terdekat ataupun desa yang sudah dikunjungi beliau Bupati Kendal ataupun dari desa kelahiran saya sendiri, desa Setemukti Kecamatan Weleri, bisa kita memang. Itu ya, mantap ya. Oke pemirsa, sebelum kita diskusi soal wisata yang di Kendal, kita lihat yang satu ini. Ya kembali pada acara podcast dengan IPJT Kabupaten Kendal. Mungkin bisa disampaikan Pak Pro, Mas Sandi, kemudian Pak Bendahara, Pak Sukisno dan Pak Hormadi tentang ke depan IPJT Kabupaten Kendal terhadap pemirsa, khususnya OPD, stakeholder yang di Kendal, mungkin bisa disampaikan untuk kemitraan atau hubungan seperti apa? Dari Pak Mas Sandi, silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Untuk IPJT yang ada di Kendal ini, kami memang mengawali untuk kerjasama di bidang migrasi, yaitu jurnalistik, terutama di Polres ataupun Kodim sudah ngeklik dengan kami. Ada lagi kepala Kades Kabupaten Kendal itu sudah konfirmasi dengan kami juga lewat WhatsApp juga. Untuk keagamaan juga sudah ngeklik sama kami. DPRD juga welcome, kami ada di Kendal gitu. Bisa tambahkan Pak Islam? Kalau dari kami tidak jauh, kita berjuang untuk kemajuan Kendal. Yang mana Kendal ini milik kita bersama, kita akan jawab kita bersama, kita buat Kendal IPJT Kendal. Iya. Mungkin Pak Komedi ada tambahan untuk IPJT? Untuk IPJT kalau kita perlu sampaikan kepada masyarakat luas, kita semua dengan niatan hati bersih bahwa keinginan kita adalah membangun negara lewat di mana kita pemberitaan dalam situasi yang kondusif, dengan berita yang berimbang dan edukasi ya. Iya, dengan demikian kita kalau sudah dengan niatan kita ini, saya berharap semua satu sama lain memberikan manfaat. Manfaat ini tentunya adalah untuk kemajuan, kalau kita bertulis di Kendal ini adalah untuk kemajuan Kabupaten Kendal. Kita tidak ada niat musuhan. Itu sudah disampaikan ke pemerintah. Artinya peran media kan di bidang sosial kontrol, kan? Artinya peran sosial kontrolnya itu seperti apa biar pemerintah paham tentang kerja jurnalistik itu. Pada dasarnya ketika media bekerja ini adalah paling tidak memberikan deteksi awal bahwa sinyal-sinyal yang kita beritakan ini semoga kalau kita memang ada yang pihak yang merasa segeralah perbaiki. Kami pun tidak menutup mata ketika pemberitaan itu sudah memang ada perbaikan, ya kita akan memberikan perbaikan. Tidak semata kita lawan, tidak, tapi sepanjang untuk mereka berbuat baik dan perbaikan Kendal, kita juga koreksi juga ya. Sementing memberikan manfaat untuk semuanya. Ini terakhir Pak Sekretaris, Pak Zainuri, berkaitan dengan audiensi dan deklarasi itu bisa disampaikan ke pemerintah Kabupaten Kendal dan pemerintah yang lainnya. Terima kasih Bapak. Kami IPJT DPC Kabupaten Kendal kemarin sudah audiensi ke beberapa instansi, yaitu ke Bupati, ke Pemkab, ke Polres, ke Kejaksaan, ke DPR dan ke Kominfo. Dan ini dalam waktu dekat ini harapan kami instansi terkait tersebut bisa segera merespon untuk menerima audiensi kami dari DPC Kabupaten Kendal. Ya, kami menunggu kabarnya. Setelah itu nanti kami insya Allah akan ikut. Terima kasih. Ya, oke pemirsa IPJT TV channel dimanapun berada, kegiatan podcast sore hari ini sangat luar biasa dan semoga pemerintah Kabupaten Kendal bisa merespon kerja dan niat perjuangan IPJT Kabupaten Kendal yang akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal pemberitaan. Selamat bertugas
Pak Ketua, sukses selalu. Ya, Terima kasih. Pak Anggar, Pak Sudin, ya. Terima kasih. Pak Susyukum, ya. Di channel dimanapun berada, khususnya pemirsa Kabupaten Kendal, kegiatan podcast sore ini sudah kita lalui dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan satu support untuk teman-teman media yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya rekan-rekan IPJT Kabupaten Kendal yang siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kendal, dengan stakeholder dan dengan jajaran yang lainnya. IPJT Kabupaten Kendal akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk Kabupaten Kendal. Ya, selamat bertugas, selamat tujuan. Semoga deklarasinya sukses selalu. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Cut.